آمالنا نهرا تسيل عذبا كما في السماء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulina wa ala alihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال أيضا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته والحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita nantikan sampai di beliau akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama mengenai ilmu tajwid, yakni khususnya hukum bacaan gunnah dan juga ahkamul mim as-sakinah atau hukum mim yang dibaca sukun. Sebelumnya perkenalkan, saya Haikal Al-Fikri, mahasiswa semester 1 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Dan video kali ini juga saya buat sebagai salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah ilmu tajwid yang diampu oleh beliau Bapak Najib Syaifullah, Magister Agama. Oke teman-teman sekalian, tanpa panjang dan lebar lagi, mari kita simak video tentang hukum bacaan gunnah dan juga ahkamul mim as-sakinah atau hukum mim yang dibaca sukun setelah pesan yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kali ini insya Allah kita akan mengambil referensi dari kitab Tuhfatul Atfal karya beliau Syekh Sulaiman Al-Jamsuri. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni hukum gunnah. Dalam bait yang ke-17 yang nadamnya adalah wa gunna miman summa nunan syuddida wa sammi kulla harfin gunnatin bada. Dengungkanlah mim dan nun yang bertasydid dan namakanlah kedua huruf tersebut dengan huruf gunnah dan tampakkanlah. Jadi kita dapat memahami teman-teman bahwasannya ada dua huruf dalam bacaan gunnah, yakni huruf nun dan huruf mim, yang mana keduanya digunakan ketika berharakat syaddah atau tasydid, dan panjangnya adalah setara dengan matobi'i atau satu alif dua harokat. Dan perlu dipahami juga teman-teman bahwasannya hukum gunnah ini berbeda ya teman-teman dengan hukum bacaan idgham bi gunnah. Walaupun agak mirip tapi berbeda. Kalau gunnah berarti kita menggunakan mendengungkan. Tapi kalau idgham bi gunnah walaupun digunakan tapi kita memasukkan. Jadi sebelumnya itu dipengaruhi oleh huruf. Misalkan huruf idgham bi gunnah itu dipengaruhi oleh huruf sebelumnya, misalkan ada huruf nun yang harakatnya adalah sukun, kemudian huruf fathatain, dhammatain ataupun kasratain yang harakatnya gitu. Jadi huruf hijaiyah yang harakat sebelumnya adalah harakat kasratain, dhammatain atau fathatain. Dan itu bisa dimasukkan ke dalam hukum bacaan idgham bi gunnah. Tapi kalau gunnah itu cukup dengan nun dan huruf mim yang berharokat syaddah atau tasydid tersebut, dan huruf sebelumnya bukan huruf idgham, atau huruf hijaiyah yang harokat sebelumnya adalah kasratain, dhammatain ataupun fathah. Mungkin untuk hukum gunnah itu sendiri teman-teman kita cukupkan sampai sini, karena insyaallah teman-teman sudah paham semuanya bahwa ketika ada huruf nun dan huruf mim yang harokatnya adalah tasydid maka ditulis sebagai gunnah. Oke teman-teman, ini adalah contoh dari hukum gunnah
yakni ketika ada huruf mim yang berharakat syaddah dan huruf nun yang berharakat syaddah atau tasydid, maka dihukumi atau disifati sebagai gunnah. Contoh yang pertama adalah ketika huruf mim yang berharakat syaddah atau tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma razaqnahum, wa mimma razaqnahum. Mim yang berharakat syaddah atau tasydid didengungkan setara dengan mad tabi'i, satu alif atau dua harakat. Kemudian huruf nun yang berharakat syaddah atau tasydid, bi anna rabbaka, bi anna rabbaka, setara juga dengan mad tabi'i, satu alif atau dua harakat. Kemudian ini teman-teman sedikit untuk membedakan ya dengan hunna. Ini adalah contoh dari idgham bi hunna, yakni ketika ada huruf ya, nun, mim dan wawu dan sebelumnya adalah huruf kasratain, fathatain, dhammatain ataupun huruf nun yang harokatnya sukun, maka dibaca idgham bi gunnah, yakni dengan memasukkan ke huruf berikutnya. Contohnya huruf nun itu adalah sebelumnya harokatnya yang dhammatain, kemudian nunnya berharokat syaddah atau tasydid, dibaca dengan idgham bi gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Aminatun nasibah lan nadkhulaha. Beda ya teman-teman dengan bacaan hunnah. Kalau hunnah sebelumnya itu harokatnya adalah baris gitu, kayak fathah, kasrah ataupun dhammah. Kalau misalkan idgham bi gunnah seperti yang kita lihat tadi, bahwasannya harokat sebelumnya adalah huruf fathatain, kasratain, dhammatain ataupun dengan huruf nun yang berharokat sukun. Oke teman-teman, kita masuk hukum yang kedua, yakni ahkam mim as-sakinah atau hukum mim yang dibaca sukun. Hukum mim yang dibaca sukun nanti ada tiga hukum yang termaktub di dalamnya, yakni ketika ada huruf mim sukun yang setelahnya itu dipengaruhi oleh hukum-hukum yang termaktub nantinya di dalam hukum bacaannya, itu masuk ke dalam ahkam mim as-sakinah. Kita buka dulu ya teman-teman. Sebagai pembukaannya adalah wal mimu in taskun taji qabla al-hijab la alifin layyinatin lidil hijab. Jika mim sukun itu terletak sebelum semua huruf hijaiyah selain alif layyinah atau alif sukun bagi orang-orang yang berakal. Jadi ketika ada huruf mim sukun, setelahnya ada huruf-huruf nantinya yang termasuk ke dalam hukum bacaan ahkam mim as-sakinah ini, maka bisa dihukumi sebagai hukum bacaan tersebut gitu teman-teman. Jadi mimnya itu sebelum dari huruf hijaiyah tersebut yang nanti mempengaruhi hukum-hukum nantinya gitu. Dan di sini dikatakan alif layyinah atau alif sukun bagi orang-orang yang berakal. Di sahihil aql atau bagi mereka yang sudah mengetahui tentang hukum tajwid, tidak mungkin gitu teman-teman bahwasanya terjadi ketika ada mim sukun bertemu setelahnya huruf alif layyinah. Jadi nggak mungkin ketika ada huruf mim sukun kemudian setelahnya itu hurufnya alif ataupun hurufnya alif layyinah lagi, alif yang berharakat sukun gitu teman-teman. Itu kan bagi mereka yang sudah mengetahui itu ya nggak bakal mungkin, sampai kapan nggak bakal mungkin gitu. Bagaimana membacanya? Apalagi masuk ke dalam tajwid itu nggak bakal gitu, teman-teman. Kecuali gitu teman-teman, ketika ada alif huruf mad pasti sebelumnya baris atau maksudnya gini teman-teman. Jadi ketika ada huruf mim kemudian setelahnya ada huruf alif, bisa kok, bisa dibaca. Asalkan apa? Asalkan huruf alifnya itu bukan alif layyinah atau alif sukun, tapi alif mad. Dan huruf sebelumnya atau huruf mimnya itu juga tidak boleh berharokat sukun, nanti nggak bisa kebaca. Tapi harokatnya adalah baris. Contohnya apa? Kita ambil baris fathah misalkan. Setelahnya ada huruf mad, alif huruf mad, bukan alif layyinah tapi alif huruf mad. Misalkan wa ma adra, wa ma kan enggak huruf mimnya itu harokatnya sukun, enggak bisa. Itu sebagai pembukaan. Jadi apa teman-teman? Jadi hukum mim
ahkamul mim as-sakinah ini adalah ketika ada huruf mim kemudian bertemu setelahnya huruf hijaiyah kecuali huruf alif lainnya. Nah, ini pembagian teman-teman. Bait yang ke-19-nya yakni ahkamuha salasatun limang dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Hukumnya ada 3 saja bagi yang menetapkannya, yaitu yang pertama ada ikhfa, yang kedua ada idgham, dan yang ketiga ada idhar. Yang pertama ada ikhfa teman-teman. Jadi jangan salah persepsi dulu gitu. Ikhfanya yang mana gitu. Nah, nanti dijelaskan oleh bait yang setelahnya. Jadi ada ikhfa, samar, ada idgham, memasukkan, kemudian yang ketiga ada idhar atau jelas. Yang pertama, bait yang ke-20-nya teman-teman, yakni tentang ikhfa. Nah, ini maksudnya ikhfa apa sih? Apakah masih sama dengan ikhfa hakiki? Kita lihat contohnya. Fal awwalul ikhfa'u qabla al-ba'i wa sammihi syafiyya lil qurra'i. Yang pertama adalah ikhfa, yaitu ketika huruf ba didahului huruf mim sukun, yang mana ahli qiraah menyebutnya sebagai ikhfa syafawi. Jadi apa teman-teman? Hukum ikhfa di sini adalah samhi syafiyya, ikhfa asy-syafawi. Kenapa dikatakan sebagai ikhfa syafawi? Ya, syafawi itu kan artinya bibir. Jadi ketika ada huruf mim yang harokatnya sukun, kemudian setelahnya ada huruf ba, maka dihukumi sebagai ikhfa syafawi. Ikhfa itu kan berarti anutqu bil mim as-sakinah baina idhar wa idgham. Jadi ikhfa di sini adalah cara membaca ikhfa, yakni mim sukun. Ya, mim yang harokatnya sukun itu ketika dibaca ikhfa, berarti setelahnya huruf ba itu membacanya adalah baina idhar wa idgham. Jadi antara jelas dan juga antara dengung. Ya apa ya, sama. Baina idhar wa idgham. Nah, contohnya apa teman-teman? Contohnya ini dia. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam contoh dari ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi ketika ada huruf mim yang berharakat sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 167. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bi kharijina. Ada huruf mim yang berharakat sukun bertemu dengan huruf ba yang berharakat kasrah. Dibaca dengan ikhfa syafawi atau samar. Disebutkan syafawi karena kedua huruf ini keluarnya itu dari kedua bibir gitu. Jadi ketika melafalkan itu bukan wa ma hum bi kharijina, bukan langsung ke mim gitu, bukan diidghamkan, tapi berikan jarak antara kedua bibir dalam melafalkannya. Oke teman-teman, setelahnya adalah bait yang ke-21. Jadi yang pertama ada ikhfa syafawi gitu. Ketika ada huruf mim sukun yang bertemu setelahnya huruf ba. Yang kedua, wasani idghamun bimisliha ata wa sammi idghamun saghiran ya fata. Yang kedua adalah idgham dengan huruf yang sama, yaitu bertemu mim juga. Namakanlah idgham shaghir, kecil, wahai pemuda. Idgham shaghir atau idgham. Ada yang namakan dengan idgham mimi karena mim bertemu dengan huruf mim. Ada yang namakan dengan idgham lain karena hurufnya sama gitu. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, teman-teman. Mudah teman-teman. Jadi idgham di sini itu bukan kayak idgham biguna, idgham bilahunna, idgham mutajanisan dan sebagainya, tapi di sini disebutkan dengan idgham mimi atau idgham shaghir atau idgham kecil. Yakni ketika ada huruf mim bertemu dengan huruf mim, maka idgham dimasukkan gitu teman-teman. Kan hurufnya sama, maka dimasukkan ke huruf berikutnya. Tapi dengan catatan apa? Didengungkan juga. Berapa panjangnya? 2 harakat. Oke teman-teman, berikutnya adalah idgham mutamatsilain atau idgham mimi atau idgham shaghir. Yakni ketika ada huruf mim yang berharakat sukun bertemu dengan huruf mim juga. Contohnya adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusihim mim
yakni huruf mim yang berharakat sukun bertemu dengan huruf mim tasydid berharakat kasrah gitu. Caranya yakni dengan didengungkan, diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf mim berikutnya gitu teman-teman. Atau didengungkan, yakni setara dengan mad tabi'i, satu alif atau dua harokat. Oke teman-teman, selanjutnya adalah nadham atau bait yang ke-22. Wasalisu idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Yang ketiga adalah idhar pada huruf-huruf sisanya dan namakanlah ia sebagai idhar syafawi. Maksudnya huruf sisa itu apa? Teman-teman, kan tadi kita sudah tahu bahwasanya ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, dan terakhir ada idhar syafawi. Ikhfa syafawi ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, berarti satu ya huruf ba. Kemudian kalau idgham mimi bertemu dengan huruf mim juga. Nah, yang terakhir adalah idhar syafawi. Idhar syafawi itu ketika apa sih? Nah, berarti semua kan termasuk dalam ahkam mim as-sakinah. Berarti ada huruf mim, sebenarnya huruf apa? Nah, dalam idhar syafawi ini, yakni ketika ada huruf mim, setelahnya adalah huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah kecuali apa? Huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya dalam hukum sebelumnya. Contohnya apa teman-teman? Ada huruf mim bertemu dengan huruf fa, huruf mim bertemu dengan huruf fa, huruf mim bertemu dengan huruf ja, dan sebagainya. Kecuali ya teman-teman, kecuali huruf ba dan huruf mim, karena huruf ba itu masuk ke dalam ikhfa syafawi dan huruf mim itu masuk ke dalam idgham ini. Jadi idhar syafawi itu sisa dari huruf tersebut gitu, teman-teman. Jadi misalkan huruf hijaiyah ada 28, berarti sisanya 26 itu masuk ke dalam idhar. Jadi dalam idhar syafawi itu ada hukum bacaan mim bertemu setelahnya huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim itu, dan dibaca jelas. Jadi tidak didengungkan, tidak disamarkan, tapi idhar jelas gitu. Oke, untuk contohnya silahkan. Oke teman-teman, untuk hukum yang terakhir dari ahkamul mim as-sakinah adalah idhar syafawi. Yang mana idhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim yang berharakat sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Contohnya seperti bertemu dengan huruf zal, huruf jim, huruf ha, huruf shin, huruf sa, huruf so, huruf do, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum. Yakni yang pertama ada huruf mim yang berharakat sukun bertemu dengan huruf alif, maka dibaca idhar atau jelas, jangan dibaca idgham ataupun dibaca dengan ikhfa samar. Kemudian juga ada huruf mim yang berharakat sukun bertemu dengan huruf wawu, juga termasuk dalam idhar syafawi. Jangan didengungkan ataupun diikhfakan, tapi jelas, dibaca jelas. Kemudian yang terakhir ada huruf mim yang berharakat sukun bertemu dengan huruf wawu juga dalam lafaz wadiyarahum wa amwalahum, maka dibaca idhar atau jelas ya teman-teman, jangan didengungkan ataupun diikhfakan. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita tentang gunnah dan juga ahkam mim as-sakinah atau hukum mim yang dibaca sukun. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga bisa mendapatkan keberkahan dan barokah dari ilmu yang kita pelajari pada kali ini. Dan jangan puas sampai di sini saja teman-teman. Semoga teman-teman bisa mencari referensi lain dari kitab yang lain. Kita misalkan kitab yang Bu'ai dan sebagainya. Silahkan pelajari. Kita di sini sharing-sharing, saling berbagi, dan semoga Allah berikan kemudahan kita dalam belajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya kurang jelas, kurang tepat dan sebagainya, karena semua kesalahan itu datang dari saya dan semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أو كيف السبيل. أنت بالتحدي تصنع المستحيل.